Sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Di era modern ini, kita hidup dalam budaya yang obsesif terhadap jaminan. Sejak bangku sekolah, kita diajar mengejar asuransi kesehatan, investasi properti, tabungan pensiun, bahkan jumlah followers di media sosial seolah-olah itu semua bisa menjadi benteng pertahanan hidup. Kita membangun menara pengamanan dengan kartu kredit platinum, polis asuransi jiwa, dan portofolio investasi yang terdiversifikasi. Tapi hari ini, Yesus datang menggoncang kesadaran kita dengan pertanyaan yang menohok. Apa gunanya menumpuk harta, jika esok nyawamu diminta? Kisah orang kaya yang panen melimpah dalam Injil hari ini adalah cermin tajam bagi kita semua. Bayangkan, seorang pengusaha sukses yang baru saja mendapatkan profit besar. Ia segera merancang ekspansi bisnis, membangun gudang baru, dan merencanakan masa pensiun dini yang mewah. Bersantailah, makan, minum, dan bersukacitalah, katanya pada dirinya sendiri. Tapi Tuhan menyebutnya orang bodoh. Bukan karena ia bekerja keras, tetapi karena ia mengira kekayaannya bisa menjamin hari esok. Dalam sekejap, hidupnya direnggut. Lumbungnya yang megah menjadi warisan yang diperebutkan orang lain. Yang menarik, perumpamaan ini muncul sebagai respons Yesus terhadap permintaan seorang yang ingin dia menjadi hakim warisan. Yesus tegas menolak. Bukan karena dia tidak peduli, tetapi karena dia tahu akar masalahnya bukan pembagian harta, melainkan hati yang terobsesi kepemilikan. Ini teguran keras bagi kita di zaman now, di mana gereja-gereja ramai dengan doa-doa permohonan rezeki, jodoh, dan promosi jabatan, tetapi sepi dari kerinduan mengenal Sang Pemberi berkat. Kita memperlakukan Tuhan seperti mesin ATM surgawi, datang saat butuh, pergi setelah dapat uang. Mahatma Gandhi pernah mengingatkan, bumi cukup untuk kebutuhan semua orang, tapi tidak akan pernah cukup untuk keserakahan satu manusia. Di era kapitalisme lanjut ini, nasihat sederhana itu terdengar seperti suara nabi yang terlupakan. Dan Yesus mengajarkan paradigma berbeda, hidup seseorang tidak terdiri dari banyaknya harta yang dimilikinya. Orang dalam Injil hari ini memilih harta daripada saudaranya sendiri. Tragisnya, kita masih mengulangi kesalahan yang sama. Berapa banyak keluarga yang hancur karena berebut warisan? Berapa banyak persahabatan yang retak karena urusan utang piutang? Kita terjebak dalam ilusi bahwa kepemilikan materi bisa menggantikan keintiman relasi. Padahal, di ranjang kematian, tidak ada orang yang berpesan, bawa mobil mewahku ke kubur. Yang kita rindukan adalah pelukan orang-orang tercinta. Ketamakan adalah penyakit jiwa yang membuat kita selalu merasa kurang, bahkan di tengah kelimpahan. Sebaliknya, rasa cukup adalah obat penawar yang memerdekakan. Seperti kata Santo Agustinus, hatiku gelisah sampai beristirahat dalam MU, ya Tuhan. Pertanyaan mendasar hari ini, siapa sebenarnya pemilik hidup kita? Jika kita sungguh percaya bahwa Tuhan adalah sumber dan pemilik segala sesuatu, maka gaya hidup kita akan berubah total. Kita tak lagi menimbun, tetapi mempercayakan. Tidak mengkhawatirkan besok, tetapi hidup penuh syukur untuk hari ini. Bukan lagi, berapa banyak yang bisa kukumpulkan, melainkan, berapa banyak yang bisa kubagikan. Mari kita renungkan, di akhir hidup nanti, kita tidak akan dinilai dari saldo rekening bank, ukuran rumah, atau merek pakaian yang kita kenakan. Kita akan ditanya, bagaimana kau menggunakan karuniaku untuk melayani sesama? Hari ini, Yesus mengajak kita berani memilih jalan yang berbeda, jalan syukur bukan serakah, jalan berbagi bukan menimbun, jalan percaya bukan cemas. Karena pada akhirnya, hidup yang bermakna bukan diukur dari apa yang kita miliki, tetapi dari seberapa dalam kita mengasihi dan mempercayakan diri kepada Sang Pemilik kehidupan. Seperti kata bijak dari Santo Fransiskus Assisi, dengan memberi, kita menerima, dengan memaafkan, kita dimaafkan, dan dengan mati, kita bangkit menuju kehidupan kekal. Semoga bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.